Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Ada, NIM 218620625. Saya dari Prodi ISD 2021 A-Padi. Ini saya ingin memilih tugas UAS mata kuliah pengembangan kurikulum dengan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip dalam pengembangan kurikulum adalah sebagai pedoman yang harus diadakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum agar hasilnya bisa sesuai harapan dengan semua pihak yang terkait. Prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum adalah sesuatu yang tidak mutlak, dalam arti dapat berubah, naik atau turun sesuai dengan kebutuhan yang ada. Berikut macam-macam prinsip dalam pengembangan kurikulum. Di sini ada dua macam prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, prinsip umum dalam pengembangan kurikulum, dan yang kedua, prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, saya akan membahas terlebih dahulu prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. Prinsip umum dalam pengembangan kurikulum terdapat 8 macam. Yang pertama yaitu prinsip berorientasi pada tujuan atau kompetensi. Tujuan yang dimaksud adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam pendidikan. Yang kedua yaitu prinsip relevansi. Implikasinya adalah upaya pengembangan kurikulum yang disetujui. Yang ketiga yaitu prinsip efektivitas. Implikasinya adalah bahwa pengembang kurikulum harus berjuang untuk kegiatan kurikuler bermanfaat. Yang keempat yaitu prinsip efisiensi. Implikasinya untuk mendapatkan kegiatan kurikuler menggunakan waktu. Yang kelima, prinsip kontinuitas. Implikasinya adalah menjadikan setiap kegiatan kurikuler menjadi bagian berkelanjutan dengan kegiatan kurikuler lainnya. Yang keenam yaitu prinsip fleksibilitas. Implikasinya adalah pengembang kurikulum harus memastikan bahwa kegiatan kurikuler fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang ketujuh yaitu prinsip sinkronisasi. Kurikulum harus dikembangkan dengan membuat semua kegiatan diperlukan, baik kurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedelapan yaitu prinsip demokrasi. Implikasinya adalah para pengembang kurikulum harus memposisikan siswa sebagai orang yang harus menghargai kemampuannya dan diberi kesempatan. Prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum bersumber dari kurikulum anatomi. Prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum terdapat 5 macam. Yang pertama yaitu prinsip tujuan kurikulum. Ada 3 sumber tujuan, yaitu budaya masyarakat, individu, dan mata pelajaran disiplin. Yang kedua yaitu prinsip isi kurikulum. Harus mencerminkan filosofi dan dasar negara. Harus diintegrasikan dalam pembangunan bangsa dan karakter. Yang ketiga yaitu prinsip didaktik metodik. Semua pengetahuan dan kegiatan yang diajarkan harus fungsional dan praktis. Pengetahuan dan kegiatan harus diselaraskan dengan tingkat kemampuan dan pemahaman siswa. Yang keempat yaitu prinsip yang berkenaan dengan media dan sumber belajar, yang di dalamnya terdapat standar kompetensi dasar dan kompetensi, materi pelajaran, karakteristik media pembelajaran, tingkat perkembangan siswa, tingkat kemampuan guru, praktis, dan ekonomi. Yang kelima yaitu prinsip evaluasi, yang di dalamnya terdapat prinsip keseluruhan, prinsip kesinambungan, prinsip objektivitas, prinsip kerjasama, prinsip praktis, dan prinsip akuntabilitas. Selanjutnya yaitu macam-macam sumber prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu ada data empiris yang merujuk pada pengalaman, terdokumentasi, dan terbukti efektif. Yang kedua yaitu ada data eksperimen yang merujuk pada temuan-temuan hasil penelitian. Yang ketiga yaitu ada cerita atau legenda yang merujuk pada adat istiadat yang hidup di masyarakat atau bisa disebut folklore of kurikulum. Yang keempat yaitu ada akal sehat yang merujuk pada proses pertimbangan dan penilaian akal sehat. Tipe-tipe prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu ada anggapan utuh atau menyeluruh atau bisa disebut whole truth. Yang kedua anggapan kebenaran parsial atau bisa disebut partial truth. Yang ketiga yaitu anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian atau bisa disebut hipotesis. Sekian video penjelasan materi tentang prinsip dalam pengembangan kurikulum dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.